Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Bulan Ramadan, saudaraku, biasa juga disebut sebagai syahrul du'a, bulan doa. Sebahagian menyebut lagi bulan Ramadan itu sebagai syahrul ijabah, bulan ijabah. Saudara-saudaraku, semua orang pasti sering berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semua orang yang berdoa berkeinginan agar doanya itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pengajian subuh atau pengajian Ahad ini di Masjid Rodotul Irfan ini yang disiarkan secara online, saya ingin mengajak kepada para peserta pengajian seluruhnya pada subuh ini untuk mengkaji 13 langkah untuk ijabahnya doa. Bagaimana caranya, bagaimana kiat-kiat yang harus dilakukan, apa langkah-langkah yang harus dilewati oleh seseorang agar doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cara-cara ijabah ini diajarkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kalau dalam sholat kita diperintahkan untuk mengikuti cara-cara Nabi, shollu kama ra'aitumuni usolli. Demikian juga dalam ibadah haji kita diperintahkan untuk ibadah haji mengikuti cara-cara ibadah haji, yaitu khudhu anni manasikakum. Maka untuk doa pun agar ijabah, mari kita ikuti cara-cara bimbingan Nabi agar doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, agar doa kita diijabah, Nabi mengajarkan agar makanan dan minuman serta pakaian kita itu berasal dari perkara-perkara yang halal. Halal barangnya, halal zatnya, halal juga cara mendapatkannya. Bila asupan makanan kita itu dari yang halal, minuman kita halal, pakaian kita halal, maka insya Allah doa kita akan cepat diijabah. Tapi kalau makanan kita dari yang haram, minuman kita haram, pakaian kita dari perkara-perkara haram, maka agak sulit doa kita untuk diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi memberikan sebuah contoh. Ada seseorang yang bepergian ke sana kemari, rambutnya kusut, badannya berdebu, dan kemudian ia mengangkat kedua tangannya ke langit. Dan dia berteriak, ya Rob, ya Rob. Dia berdoa, ya Tuhanku, ya Tuhanku. Dia meminta kepada Allah. Tapi kata Nabi, makanannya orang ini dari haram, minumannya dari perkara haram. Bagaimana mungkin Allah akan mengijabah doanya? Cerita ini diceritakan oleh Nabi dan itu diriwayatkan dalam hadis Nabi riwayat Imam Muslim.
Sehingga Allah Nabi bersabda, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu bersih, suci, murni, dan Allah tidak mau menerima kecuali yang bersih dan yang suci. Saudara-saudaraku sekalian, persyaratan kedua agar doa kita diijabah, ajukanlah doa itu, lantunkanlah doa itu dengan penuh kesungguhan serta penuh keyakinan akan ijabah. Jadi jangan ragu-ragu kalau berdoa itu, yakini doa itu akan diijabah. Boleh sambil memaksa juga. Sehingga dalam perang Badar, Nabi besoknya terjadi perang Badar, malamnya Nabi berdoa, dan Nabi itu berdoa dengan penuh kesungguhan, hampir semalam suntuk Nabi berdoa, dan kemudian doanya dalam bentuk memaksa. Nah, Nabi sampai bersabda untuk hal ini, ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kamu sekalian, ud'ullah wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kamu sekalian kepada Allah sambil penuh keyakinan bahwa doa itu akan diijabah. Wa'lamu annallaha la yastajibu du'aan min qalbin ghafilin lahin. Ingatlah bahwa Allah tidak akan mengijabah doa yang terbit dari hati yang lalai. Ghafil itu lalai. Allah tidak akan menerima doa dari hati yang lalai, ghafilin, dan Allah tidak akan menerima doa dari hati yang lahin. Lahin itu bahasa Sundanya malaweng, jadi tidak fokus. Ya, hadis riwayat Hakim dari Abi Hurairah. Ketiga, agar doa diijabah, mulailah doa itu dengan bacaan pujian-pujian kepada Allah dan diteruskan dengan sholawat kepada Rasulullah. Jadi ucapkan pertama-tama puji-pujian kepada Allah, terus sholawat kepada Nabi, baru kemudian permintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lihat dalam surat Al-Fatihah pun, mula-mula kita alhamdulillahirabbil alamin, pujian kepada Allah. Baru kemudian kita iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kepadamu kami beribadah dan kepadamu kami memintakan pertolongan. Nabi, untuk hal ini Nabi memberikan bimbingan kepada kita sekalian. Idza shalla ahadukum falyabda bitahmidillahi ta'ala wa sana'i alaih. Apabila kamu sekalian berdoa, maka mulailah doamu dengan mengucapkan puji-pujian kepada Allah, dan pangalem sana itu pujian sama kepada Allah Ta'ala. Kemudian setelah itu ucapkanlah sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Setelah mengucapkan doa dan sholawat, silahkanlah kamu berdoa apapun yang kamu minta. Keempat, supaya cepat-cepat dikabul, ajaklah orang lain. Ajaklah orang lain untuk mendoakan untuk kebaikanmu. Perbanyaklah manusia yang mendoakanmu. Boleh kita berkata, doakan kuring, doakan keluarga kuring, doakan keluarga kuring, doakan pesantren kuring, boleh. Ajak orang lain. Dan Nabi sampai berkata, istaksir minan nas min du'ail khairi laka. Perbanyak orang manusia yang mendoakan kebaikan bagimu. Fa innal abda la yadri ala lisani ma yustajabulah au yurham. Hadis riwayat Khatib dari Abi Hurairah. Seseorang hamba tidak akan tahu melalui lidah siapa, melalui doa siapa diijabahnya itu, apa melalui doa kita atau melalui doa orang lain.
Nabi sekali bernabi ini, mari kita lihat. Sekali bernabi minta didoakan oleh orang lain. Sekali bernabi minta didoakan oleh bukan nabi, oleh orang lain. Ini ceritanya begini. Sayyidina Umar berbicara di Madinah waktu Sayyidina Umar sedang berada di Madinah, sudah hijrah dari Mekah ke Madinah, beliau berada di Madinah. Umat Islam sudah berkembang secara pesat. Kemudian Sayyidina Umar meminta izin kepada Nabi untuk melakukan umroh. Kemana? Ke Mekah. Nah, kemudian Nabi memberi izin. Namun Nabi memberi pesan, asyrikna fi du'aik. Ya, asyrikna fi du'aik. Wahai Umar, kalau engkau pergi umroh, masukkanlah saya dalam doamu. Asyrikna fi du'aik. Masukkanlah saya dalam doamu. Wala tansana min du'aik. Dan jangan engkau lupakan aku dalam doa-doamu. Sekali bernabi meminta kepada orang lain, sahabat, untuk mendoakan. Jadi jangan aneh kalau kiai ke santrinya doakan. Abah boleh itu ya. Umpamanya seorang guru meminta doa, jadi kepada muridnya boleh itu. Nabi memintakan doa kepada para sahabat. Saudara-saudaraku, kelima, ini bagaimana caranya agar doa kita diijabah. Doa akan cepat dikabul bila dilakukan secara sembunyi-sembunyi, tidak di hadapan orang banyak. Ya, jadi seolah-olah doa itu diharapkan oleh Allah berupa rengekan seseorang di hadapan Allah secara sendirian, secara khusus, ya. Sehingga Nabi sampai berkata bagaimana nilai tingginya doa secara sembunyi-sembunyi, tidak demonstratif, tidak banyak orang, betul-betul sembunyi, dan itu akan lebih yakin kepada ijabah. Kalau kita berdoa sendirian tengah malam gitu ya, sembunyi-sembunyi, itu lebih yakin akan ijabah kepada kitanya juga. Kenapa? Cekrarasaan teh mempeng jelema tepati ngantri gitu ya, hanya sendirian. Dan Nabi sampai bersabda, keutamaan doa secara sembunyi-sembunyi itu adalah dakwatus sirri ta'dilu sab'ina dakwatan fil alaniyah. Hadis riwayat Abu Syekh. Ya, doa yang secara sembunyi-sembunyi sebanding ekuivalen dengan 70 doa secara terang-terangan. Jadi doa sendirian nilainya 70 kali lipat dari doa secara terang-terangan. Keenam, untuk ijabah, biasakanlah berdoa pada waktu senang, pada waktu maju, bebeja ke Allah. Keur senang bebeja, keur maju bebeja, keur waktu sukses bebeja, ya, berdoa agar doa kita diijabah tatkala kita berdoa di saat sulit, di saat sempit, di saat menderita. Ya, walaupun Allah tidak begini, si ari keur senang-senang teu bebeja kaing ari keur bunga. Tidak demikian ya, tetapi sebaiknya waktu kita senang kita berbicara kepada Allah, berdoa kepada Allah ya, agar Allah mendawamkan kesenangan kita, tidak melepaskan keberhasilan kita, dan waktu kita sulit pun apalagi kita man sarrahu ay yastajiballahu inda syiddah inda syada'id wal karab fa yuksirid du'a fil raha. Barang siapa yang ingin diijabah oleh Allah doanya tatkala sedang kesulitan, tatkala sedang penuh kebingungan, maka perbanyaklah doa pada waktu kita penuh dengan kesenangan. Malah seorang sahabat yang bernama Abu Darda sampai berkata, ud'ullaha yaumas sarraika, ud'ullaha yaumas sarraika la'allahu yastajibu laka yauma dzarraik.
Abu Darda berkata, berdoalah kepada Allah pada hari-hari senangmu, agar Allah mengijabah doamu pada hari-hari sulitmu. 7. Doa yang baik dan ijabah itu adalah doa yang lengkap, yang komprehensif, yang sumuliyah, yang mencakup dunia akhirat. Jadi doa itu karena Allah Maha Kaya, jangan sempit-sempit. Doa itu yang luas-luas. Termasuk katanya doa minta surga juga yang gede-gede, yang luas-luas. Jelek katanya, ya Allah, abdi makan bayar supaya surga di sisinya juga jangan. Nabi sampai berkata, kalau idza sa'altum fas'alu firdausal a'la. Kalau engkau meminta surga, pintalah yang paling tinggi, yaitu firdaus. Jadi demikian pula dalam berdoa, minta tuh yang luas, yang besar, yang komprehensif. Ya, tidak boleh minta dunia saja, tidak boleh minta akhirat saja. Maka yang sering kita ucapkan kan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Nabi pernah menegur seorang yang berkata, yang berdoa, ya Allah, bila engkau akan mengenakan siksaan kepadaku di akhirat kelak, laksanakan saja ya Allah di dunia daripada di akhirat kelak. Lebih baik saya terima di dunia saja. Maka Nabi kemudian berkata, jangan begitu. Jangan begitu. Engkau tidak akan kuat kalau lah siksaanmu di akhirat itu dikenakan di dunia. Engkau tidak akan kuat di dunia juga. Kenapa engkau tidak berkata, di dunia saya ingin baik, di akhirat juga saya ingin baik. Itulah doanya yang sering diungkapkan, yang biasa oleh orang-orang Sunda disebut doa sapu jagat, ya, yaitu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. 8. Agar ijabah doa. Anakku, anaking, ini kalau ingin ijabah doa, ucapkanlah amin. Setelah berdoa, ucapkanlah amin. Walaupun doa kita sendirian, tidak ada orang lain. Boleh kita mengamini doa kita. Ya Allah, saya ingin rizki yang banyak, ya. Amin, boleh. Ya. Nah, seorang santri, seorang kiai berdoa, Allahumma aksir mali wa santri, ya Allah perbanyaklah harta saya, perbanyaklah santri saya, boleh itu ya. Allahumma aksir mali, Allahumma aksir santri. Istrinya yang ada di pinggirnya berkata, awas jangan ditambah dengan Allahumma aksir istri, gitu ya. Jangan ini ucapkanlah amin, walaupun berdoa hanya sendirian. Idza da'a ahadukum falyu'ammin min du'ai nafsi. Idza da'a ahadukum falyu'ammin min du'ai nafsi. Bila seseorang berdoa, berucapkanlah amin. Amin itu artinya Allahumma taqabbal. Ya Allah, terimalah. 9, ucapkanlah alhamdulillah bila ijabah. Juga ucapkanlah alhamdulillah bila lambat dalam ijabah. Ijabah, ucapkanlah alhamdulillah. Agak juga belum ijabah nih, tetap alhamdulillah. Walaupun ada bacaannya yang berbeda. Bila ijabah, ucapkanlah alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Ya. Kita berdagang umpamanya, ya, kemudian laku, dan kita berdoa, ya Allah sing laku ya dagangan teh, tiba-tiba laku. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Bagaimana kalau kita dagang tapi kita laku, padahal kita sudah meminta mesti sing laku tapi terlaku. Bila belum diijabah terlaku, kita tetap alhamdulillah. Alhamdulillah teu kahuruan, alhamdulillah teu anu maok, alhamdulillah teu naon, teu leungit. Mata ada doanya lagi. Alhamdulillah ala kulli halin. Itu kalau belum diijabah. Alhamdulillah ala kulli hal. 10. Angkatlah, ini untuk ijabah, kedua tanganmu tatkala berdoa.
angkatlah dua tanganmu tatkala berdoa. Nabi sampai bersabda, mamin abdin yarfa'u yadai hatta yabdu'a ibtu. Barang siapa yang seorang hamba yang mengangkat kedua tangannya sehingga terlihat keteknya, ketek itu, meminta kepada Allah sebuah permintaan, pasti Allah akan memberikan permintaannya itu sepanjang ia tidak tergesa-gesa. Ya Allah, kenapa belum ijabah? Kenapa belum ijabah? Sabar ya. Allah juga menyenangi orang yang sering berdoa. Ke-11, jangan bosan untuk ijabah dalam berdoa, walaupun lama belum ijabah. Ingat ya, dari diperintahkannya Nabi Musa untuk berdakwah ke Fir'aun sampai Fir'aun ini takluk, itu memerlukan waktu sampai 60 tahun itu. Ya, sampai datangnya pertolongan Allah itu sampai 60 tahun. Jadi tidak mudah-mudah ya. Saya ingin membacakan sebuah hadis untuk memberi kabar gembira ya. Saya ingin membacakan sebuah hadis Nabi, berita gembira, bisyarah dari Nabi bagi mereka yang doanya belum diijabah. Hadisnya bunyinya begini, ini hadis Ibnu Najjar dari Jabir. Sesungguhnya Jibril dijadikan wakil utusan oleh Allah untuk memenuhi kebutuhan manusia. Jadi Jibril itu dijadikan sebagai wakil Allah untuk memenuhi kebutuhan manusia. Apabila seorang hamba kafir berdoa kepada Allah, maka Allah berfirman kepada malaikat Jibril, penuhi keperluannya. Segera penuhi keperluan orang kafir itu yang meminta kepadaku. Aku tidak ingin mendengar suaranya. Aku tidak ingin mendengar suara. Buru-buru buru-buru. Saya tidak mau dengar itu suaranya. Fa idza da'a abdul mu'minu qala ya Jibril ihbis hajatah. Apabila seseorang mukmin berdoa kepada Allah, Allah kemudian berfirman kepada malak Jibril, tahan dulu keperluannya. Aku ingin ini ahabu an asma doa. Aku ingin mendengar rengekannya, aku ingin mendengar suaranya. Aku rindu dengan doanya. Ini firman Nabi. Jadi bagi mereka yang belum ijabah, itu Allah ingin mendengar doanya. Jadi jangan bosan. Ke-12, agar doa ijabah, usaplah mukamu tatkala selesai berdoa. Jadi nggak bidah itu mengusap muka setelah berdoa. Itu ada hadisnya, yaitu hadis riwayat Hakim dari Sayyidina Umar, dan itu fi'lun Nabi. An Umar qala kana Rasulullah idza da'a rafa'a yadayhi wa idza faragha raddahuma ala wajhi. Adalah Rasulullah SAW bila berdoa beliau mengangkat kedua tangannya, dan apabila beliau selesai dalam berdoa beliau mengembalikan dua tangannya itu ke mukanya. 13, yang terakhir, agar doa kita ijabah, ucapkanlah doa secara umum, meluas, tidak khusus bagi diri sendiri. Jadi ucapkanlah doa kita itu secara umum. Maka dari itu banyak orang yang merubah nanti, apalagi kalau di depan orang banyak, Rabbi syrahli jadi Rabbi syrah lana. Ya, Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri. Mereka rubah menjadi Rabbi syrah lana Allahumma gfirli Allahumma gfir lana. Jadi untuk diumumkan, karena Nabi bersabda wa a'mim wala takhussa, perlebarlah, perluaslah doamu, umumkanlah doamu, wala takhussa, dan yang kamu khususkan. Fa inna bainal khusus wal umum
Kama bainas sama'i wal ardi. Karena perbedaan antara khusus dan umum adalah seperti jauhnya langit dan bumi dalam keluasannya. Allah maha luas, Allah maha kaya. Permintaan kita sebanyak apapun bagi Allah mudah-mudah saja. Jadi tidak pantas orang berdoa begini, Gusti rizkian abdi keun bae tatangga mah jangan. Ya Allah bagerkeun anak incu abdi keun bae anak batur mah musuh. Ya perluas saja perluas. Ya mugi Gusti sing maju pesantren abdi keun bae pesantren enggak usah, itu perluas saja. Mugi Gusti sing menang partai abdi keun bae partai enggak usah ya. Jadi perluas saja. Saudaraku, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma innaka qulta wa qaulukal haq ud'uni astajib lakum wa qulta wa qaulukal haq fa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani. Allahumma inna da'unaka fastajib lana. Allahumma inna da'unaka fastajib lana. Allahumma inna da'unaka fastajib lana. Allahumma inna hadha du'a wa minkal ijabah. Allahumma inna hadha du'a wa minkal ijabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alna muqimas shalah wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.